Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauqi dari Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan presentasikan tugas PPT saya seperti biasa dari mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh Bapak dosen Syamsul Arifin dengan judul Islam dan Problematika Kontemporer. Baik, langsung saja. Di sini ada beberapa pembahasan. Pertama, konsep HAM dalam Islam. Dalam Islam, HAM itu sendiri merupakan anugerah Allah terhadap setiap individu manusia yang memang melekat secara kodrati. Tujuan HAM itu sendiri menurut Islam menjaga eksistensi manusia secara utuh dengan keseimbangan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah macam-macam HAM. Di sini ada beberapa macam-macam HAM. Di antaranya hak hidup dan menjaga keselamatan jiwa, di mana HAM ini menjaga agar setiap manusia tidak saling bunuh, tidak saling melukai. Kedua, ada hak ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup, di mana setiap orang di sini memiliki hak untuk mencari ekonomi, memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian ada juga hak kemerdekaan dan kebebasan perbudakan, di mana di zaman sekarang perbudakan itu sudah dihapus secara keseluruhan. Tidak boleh memperbudak seseorang di masa kontemporer seperti sekarang. Kemudian juga ada tentang macam-macam HAM ini, ada kebebasan berpendapat, berpikir dan berekspresi, di mana setiap orang bebas mengutarakan pikirannya, pendapatnya dan juga melakukan tindakan yang memang menurut dia sesuai dan nyaman. Meskipun di situ Islam juga memberi batasan. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang gender dalam Islam. Ketidaksetaraan gender ini sebetulnya bukan disebabkan ajaran Islam, namun disebabkan budaya patriarki yang berlaku di negara-negara meskipun memeluk agama Islam. Islam sendiri sebetulnya memandang laki-laki dan perempuan itu sebagai mitra sejajar dan sejajar dalam kehidupan. Di mana Islam itu mengkonsep tentang gender, yaitu dengan konsep mudabalah, kesalingan, yaitu laki-laki dan perempuan itu saling memenuhi kewajiban, tanggung jawab dan hak mereka per individu satu-satu dari mereka. Juga tentang gender, dalam Islam perintah dan etika dalam Al-Quran berlaku untuk keduanya. Hak dan tanggung jawab juga dipahami timbal balik, tidak berat sebelah. Semuanya memiliki hak-hak satu sama lain yang harus dipenuhi, kemudian memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang harus sama-sama dipenuhi. Juga Islam menjamin keadilan, kemaslahatan dan kemanusiaan. Nah, pendekatan ini hadir sebagai koreksi atas penafsiran bias tentang gender yang masih mengakar khususnya di negara kita ini. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang isu kontemporer HAM dalam dunia Islam, HAM gender. Nah, tantangan saat ini, kekerasan yang masih berbasis gender itu masih sering terjadi, di mana banyak orang melakukan kekerasan terhadap perempuan karena dianggap lemah, dan laki-laki dianggap lebih berkuasa. Di mana di sini selanjutnya diskriminasi perempuan banyak terjadi di dalam dunia pekerjaan, keluarga dan masyarakat. Perempuan dituntut untuk tidak bekerja dan di bawah laki-laki statusnya. Dalam keluarga dia dipaksa-paksa, ataupun di masyarakat dia dikucilkan atau sering digunjing kalau memang dia sering melakukan hal-hal yang dianggap tidak patut bagi perempuan. Kemudian Islam juga sangat menjaga dan memperhatikan larangan kekerasan terhadap perempuan. Dalam Islam itu sendiri memberikan perlindungan ketat terhadap perempuan. Larangan juga dalam Islam keras, ada larangan keras untuk melakukan kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan.
Dan Islam juga mengakui terhadap hak sosial, spiritual, dan ekonomi dari seorang perempuan. Nah, kemudian relevansi Islam untuk menjawab problem-problem kontemporer itu sekarang seperti apa? Di sini saya memiliki 3 poin. Yang pertama, Islam mengutamakan hak hidup dan kemerdekaan individu. Dan juga HAM dalam Islam telah ada lebih awal daripada konsep modern. Juga Islam menghormati perempuan secara istimewa. Contoh banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan perempuan, dan diantaranya di sini hadis tentang keutamaan ibu. Jadi Islam itu sudah menjawab problem kontemporer yang terjadi di masa sekarang. Kesimpulannya, Islam telah memiliki prinsip HAM yang lengkap jauh sebelum konsep HAM modern muncul, sehingga hanya butuh penerapan saja. Laki-laki dan perempuan memiliki martabat kemanusiaan yang sama di hadapan Allah. Permasalahan lebih banyak berasal dari interpretasi bias dan praktik sosial, bukan dari teks agama itu sendiri. Sekian, terima kasih.